nggak ada yang nggak kreatif. Tapi orang tuh belum tentu ngegongin idenya dia atau ngejalanin idenya dia secara langsung gitu, secara aksi. Itu yang kadang kurang nih. Kadang orang kan udah punya banyak kan catatan kan, oke gue pengen pasang lukisan di rumah gue pengen foto Instagram di depan pot rumah gue gitu. Tapi dia cuma batas idea doang, dia nggak jalin aksinya. Menurutku kebanyakan orang kayak gitu. Jadi ada beberapa hal sebenarnya yang menarik yang kamu sebut ya, mulai dari gimana apa tadi ide itu tiba-tiba muncul sendiri nggak tahu datangnya dari mana. Nah itu sebenarnya juga yang jadi pertanyaan aku dan mungkin banyak orang-orang yang merasa kayak gue tuh kan bukan orang yang kreatif gitu ya. Nah kayaknya tuh emang karena persepsi kita terhadap orang kreatif tuh kayak kok dia bisa ya dapat inspirasi kayak gitu. Kalau kamu sendiri proses kreatif tiba-tiba dari ide tuh bisa kayak jadi sebuah album, lagu, itu kayak gimana sih biasanya? Nah, menurutku sebenarnya orang nggak ada yang gak kreatif. Tapi orang tuh belum tentu ngegongin idenya dia atau ngejalanin idenya dia secara langsung gitu, secara aksi. Itu yang kadang kurang nih. Kadang orang kan udah punya banyak kan catatan kan, oke gue pengen pasang lukisan di rumah gue pengen foto Instagram di depan pot rumah gue gitu. Tapi dia cuma batas idea doang, dia nggak jalin aksinya. Menurutku kebanyakan orang kayak gitu. Sesimpel iya apapun itu ya. Bahkan dia, oke gue mau nempelin kertas warna hijau di tembok gue semua gitu. Dia punya ide doang, tapi dia nggak aksi gitu. Ya udah, aksinya nggak akan kemana-mana. Maksudnya idenya nggak akan kemana-mana dan atau dia memang cuma ngobrol-ngobrol, gue punya ide nih gini. Tapi dia nggak ngegongin. Itu satu kan gitu. Nah, cuma aku pernah ikut workshop gitu, maksudnya pernah ikut masterclass terhadap songwriting. Nah menurut si guru ini namanya Florian Ross dari Jerman, musisi jazz Jerman. Kan nulis lagu nggak butuh inspirasi. Pas aku dari itu pertama kali kayak, wah ini orang gila juga nih. Maksudnya kayak aneh gitu kan. Karena kan kadang kan kita butuh inspirasi untuk bikin sesuatu gitu. Tapi setelah aku kesini, maksudnya setelah belasan tahun nulis lagu, aku nangkap juga yang dimaksud gitu. Walaupun kalau aku kalau ada inspirasi lo bisa nulis lagu. Kalau lo nggak ada inspirasi, lo juga tetap bisa nulis lagu. Jadi itu kayak jatuhnya kayak disiplin aja sih, kayak gitu. Maksudnya kayak jadi oke, gue sekarang mau bangun pagi jam 10, tiap hari gue Bangun pegang pagi jam 10 ya? ya misalkan, jam 8 ada kantoran. Jam 10 gitu, misalkan jam 10 gue pegang gitar untuk nulis lagu tiap hari. Sestres-stresnya dia, aku yakin dia bisa dapat mau itu cuma satu bar kek, atau mau cuma dua note melodi, tetap bisa dapat kan. Entah itu bagus apa enggak ya, itu akan beda lain ceritanya gitu. Jadi menurutku selama dia disiplin dan selama dia ke situ dia akan bisa terus bikin sesuatu. Nah, kalau yang tadi aku kasusnya adalah misalkan abis aku ngerjain sesuatu tiba-tiba ide datang dari mana? Terkadang aku kalau misalkan nggak nyelesain sesuatu, aku kan kayak ngerasa ada beban kan, kayak ada utang kan, aduh nih gue belum nyelesain albumnya si A, aduh gue belum nyelesain lagunya si B, atau gitu. Jadi mungkin kayak nggak dikasih ide baru, tapi kalau selesai aku udah kayak free gitu kan, kayak udah freedom gitu, kayak kebebasan gitu. Nah, pada saat itu justru aku dikasih lagu baru lagi, kayak dikasih PR baru lagi untuk habis itu aku rekam lagi, habis itu baru dapat lagi yang baru. Kalau aku ngerasa kayak gitu, tapi kan tiap orang kan beda kan. Tiap orang beda-beda. Ada yang kayak emang istilahnya kayak pabrik lah, gue tiap hari harus nulis 10 lagu, atau gue tiap hari harus tulis lagu. Tapi ada juga yang nyantai-nyantai, tidur-tiduran di rumah, gue kalau dapat lagu, gue kalau dapat inspirasi, gue baru akan nulis lagu. Bisa juga, dan menurutku gak ada salah, gak ada benar. Selama menurut dia, yaitu fun aja dan sehat. Kalau waktu itu Mas Bujana bilang, kalau dia gak berkarya, ibaratnya mentalnya dia atau kesehatannya dia bisa berkurang. Karena dia kayak, itu yang bikin dia netral dan hidup. Dan aku juga ngerasa kayak gitu sih. Kalau misalnya aku nggak bikin sesuatu, nggak bikin sesuatu, bisa jadi orang gila kali. Kayak nggak ngapa-ngapain gitu. Ngerti sih? Tapi kan tiap orang beda-beda kan. Tiap orang beda-beda kan. Jadi Iya. kayak gitu. Idea maksudnya bisa datang dari mana aja. Kayak gitu. Iya. Kalau yang tadi kata-kata yang kamu bilang, ide itu bisa, maksudnya dikasih, itu memang seperti ada yang kayak ngasih dari luar atau something yang tiba-tiba muncul aja gitu, kayak gitu ya prosesnya. Ya contoh simpelnya misalnya aku ini masih rahasia tapi belum ada yang tahu. Jadi aku diajak bikin album sama seseorang gitu. Udah kan dia DM kan, bikin album bareng ya, kolaborasi gitu, jebret udah. Nah dari situ aja aku udah tahu akan kolaborasi sama dia kan. Jadi pada saat aku nulis lagu, automatically, wah gue khusus nulis lagu buat doi nih, buat dia nih. Gitu. Itu kan
dari cuma ajakan kayak gitu aku udah bisa dapat ide sesimpel kayak gitu kan. Atau misalkan aku belum tahu nih mau ngapain. Aku bisa aja kan random kan, kayak oke gue mau bikin lagu, gue coba deh tes bikin buat harpa. Sebenarnya kan jatuh kan kayak trial error atau lo coba atau eksperimen. Jadinya uh, idea itu akan terus ada. Jadi sebenarnya gini, yang susah bagiku sih bukan idenya bisa muncul dari mana, tapi trigger idenya muncul. Kita cari yang bisa men-trigger ide itu untuk muncul gitu. Nah, misalkan salah satunya kan ajakan untuk kolaborasi gitu. Atau misalkan triggernya aku misalkan, gue kan biasa nulis lagu pakai gitar ya. Coba kalau gue nulis lagu bikin drumnya dulu atau gue bikin pianonya dulu. Itu kan kayak kita mencari sesuatu trigger kecil dulu kan, kayaknya sparks-nya dulu. Untuk abis itu kita kembangin bisa jadi gede atau bisa jadi apapun itu. Wow. Terkadang kita nyari triggernya itu gitu. Kan kayak di YouTube gitu kan banyak kan musisi bikin pakai boneka bebek yang apa ngek gitu kan. Itu kan kayak ide-ide kecil random ngelawak tapi bisa jadi serius. Jadi kayak hal-hal yang kita nggak tebak apapun itu bisa jadi sesuatu kan gitu. Kalau buat kamu musik atau lagu itu memang purely sesuatu yang didengar atau kamu bisa melihat kan katanya ada ya seniman-seniman atau musisi yang bisa ngelihat lah merasakan. Kalau kamu lebih sense-nya kayak gimana sih kayak dalam mendengarkan satu karya musik? Ya. Kalau ya maksudnya aku misalnya kayak teman dekatku sendiri si Marco lagi. Dia kalau aku ngobrol sama dia lebih base on visual gitu. Jadi misalnya dia mau ngerjain sesuatu lagu, dia misalnya kayak kebayang visualnya kayak gimana gitu. Kalau aku sama sekali enggak sih jujur. Jadi kalau aku purely music atau si getarannya itu. Karena itu yang menurutku inspirasi utamanya. Bukan berarti pada saat lagunya udah jadi, aku gak kebayang sesuatu apa-apaan ya gitu. Jadi tiap orang memang punya beda-beda gitu. Kadang kan ada orang yang bayang, wah ini gue lagi di scene film yang ini pada saat gue gini. Kalau aku sih nggak mikirin kayak gitu. Aku memang purely kasarannya aku tertrigger dari harmoni chordnya yang menarik menurutku atau melodi yang bagi aku enak. Tapi misalkan tiba-tiba kakak ntar denger, ini lagunya kayak hujan nih ya, ini lagunya kayak lu lagi di gunung ya. Interpretasi orang akan beda lagi kan. Padahal maksudku misalnya pas nulis, ya ini kan aku nulis cuma buat anjing gue gitu, anjing di rumah gue. Jadi kan lucu kan gitu kan, tiap orang punya pendapat beda-beda. Tapi kalau aku, bukan berarti aku nggak terinspirasi dari ngeliat sesuatu juga sih kakak. Ya. Aku bisa kan, aku nonton anime, atau nonton film apa ngeliat visual. Atau waktu kan aku ada lagu misalnya judulnya Into the Light. Itu judulnya karena waktu itu main game Raja Terakhir, sebelum Raja Terakhir ada ngeliat cahaya, mau masuk ke cahaya gitu. Itu kan satu visual juga kan. Walaupun aku nggak tahu pada saat aku nulis lagu itu emang terinspirasi dari visual itu, atau pada saat udah jadi, baru aku kebayang, oh ini lagunya kayaknya cocok untuk yang visual yang itu. Jadi, apalagi aku lagu instrumental gitu, yang nggak berlirik, ada tulisan. Jadi, judul itu kan jatuhnya kan kayak bingkai garis besar penut border si lagunya kan. Kalau nggak ada itu, ibaratnya orang akan, ini lagu tentang tomat nih, ini lagu tentang jeruk, ini lagu tentang anjing, ini lagu tentang kucing. Tapi karena aku taruh judul bingkai, kayak, ya setidaknya ada batasannya dikit deh gitu. Walaupun saya tulis judulnya Mama gitu, misalkan. Nah terus tiba yang satu ngomong, aduh mama gue kan di rumah galak ya. Tapi ini nyambung sih lagu walaupun melo-melo. Iya nih gue kalau kepikiran mama gue galak kayak gitu. Sedangkan yang satu mamanya, mama gue baik banget ya. Ya nggak tahu deh, maksudnya kan tiap orang punya ini yang beda-beda kan, gitu. Pengalaman pribadi yang beda. Kayak gitu sini nggak tahu deh menjawab apa enggak. Menjawab. Dek, kamu kan udah jadi musisi udah lama ya, udah cukup lama lah. Nah, kalau menurut kamu sendiri apa sih faktor-faktor gitu yang membuat orang tuh bisa cut out lah menjadi seorang musisi? Karena kan ini industri yang sebenarnya kalau aku boleh bilang sih sangat sulit ya. Maksudnya berapa persen orang yang benar-benar bisa sukses gitu dengan menjadi musisi yang terkenal dan actually bisa make a living gitu, bisa punya penghasilan dari musik gitu kan. Nah, apa sih faktor-faktor yang menurut kamu itu penting gitu untuk bisa jadilah gitu jadi seorang musisi? Ya, kalau menurutku pandangan terhadap musisi gitu, tujuan utamanya kan sebenarnya kan bukan, kalau aku pribadi ya bukan kayak terkenal atau apa, tapi aku atau kenapa bisa hidup dari sini gitu ya. Tadi yang bilang buat living dan segala macam, buat penghasilan segala macam. Nah, faktor-faktor utamanya apa yang lakuin sekarang akan berpengaruh terus ke depannya. Jadi menurutku apalagi era sekarang ini kan trikinya instan gitu. Bisa kita viral di sosmed, bisa viral di
YouTube tiba-tiba atau apa, tapi bisa hilang gitu. Dan orang misalkan bisa rilis single atau album dengan mudah sekarang gitu. Sekarang rekam, bisa langsung tulis besok segala macam, instan gitu. Nah, sedangkan menurutku kalau di industri ini atau di seni ini, trikinya kunci utama menurutku disiplin, konsisten sama proses gitu. Jadi semua itu proses dari apa yang lo buat dari itu. Maksudnya aku sampai sekarang karena aku dulu pada saat SMP aku latihan gitar terus kayak gitu. Ya maksudnya kita ngeliat Topati dia bisa jago banget main gitarnya atau siapapun itu karena dia latihan mulu. Atau misalnya sesimpel kita ngeliat Joey Alexander udah nggak bisa dipungkirin lah dia memang talentnya emang gila kan dari umur belasan tahun atau bahkan sebelum belasan tahun udah jago gitu main. Tapi sebenarnya kita nggak tahu dia latihan mulu. Kan. Itu kan proses dan disiplin kan dan konsistensi untuk terus melakukan itu. Nah, sesimpel misalnya aku gitu, mungkin orang publik makin aware sama aku pas di bara gitu. Walaupun sebelum-sebelumnya aku di scene jazz gitu, ibaratnya orang udah mulai tahu gitu. Aku main sama Indra Lesmana, main sama Erwin Gutawa, main sama Topati dan segala macam gitu. Tapi ada orang publik yang misalkan belum tahu gitu. Ini terhadap awareness kan gitu. Cuma misalkan abis itu tiba-tiba si bara heboh gitu, jebret. Nah dari si bara album aku yang lama, yang sketsa, yang aku trio dan segala macam bisa didengerin lagi. Kalau aku dulu ngerjain album-albumku yang lama gak niat atau nggak, ya ibaratnya kita kayak mumpuk aja sih. Kita mumpuk kayak nih dikit-dikit mumpuk album bikin ini, bikin terus selama bertahun-tahun, selama emang lo masih semangat di musik, itu akan. Ini temanku yang bilang sih, G, lo sih pupuk aja terus ntar akan tabur sendirinya. Dan tiba-tiba ya aku bersyukur bisa sampai titik sekarang, maksudnya bisa bayar listrik. Maksudnya kan simpel kayak gitu kan. Bisa bayar listrik, bisa beli gitar. Ya aku dibeliin kakak Ina gitu maksudnya. Ya maksudnya kayak gitu. Iya kan? Maksudnya kan itu kan proses dan perubahan. Maksudnya dulu aku uang jajan dibayarin sama abangku sendiri gitu, maksudnya pas kuliah. Padahal kayak bulan, ya kita kan ada, di keluarga kita kan turun-temurun kan, abis kakaknya udah kerja, kakaknya yang ngasih uang jajan Bang Gorga. Abis itu Bang Gorga ngasih uang jajan aku pas kuliah dan segala macam. Pas kuliah, aku udah mulai dapat tuh 100.000, 50.000 dari sketsa waktu itu tahun 2006. Bahkan aku baru masih kuliah segala macam. Dan aku ibaratnya udah gak minta uang jajan kayak gimana gitu. Walaupun tiba-tiba kakaknya beli gitar, ya beda cerita. Itu kan emang dibeliin. Maksudnya itu kan proses kan. Dan sekarang aku misalnya tiba-tiba ya aku yang bayar listrik atau misalkan buat belanja, uang belanja dan segala macam. Proses dari penghasilan, dari proses berkaryanya kita juga. Nah itu yang tricky adalah konsistensinya lo untuk terus bikin dan disiplin. Dan terakhir, kejujuran. Jadi kan lo kalau emang jujur lo suka sama apa yang lo lakuin, sama apa yang lo bikin, lo akan terus maju gitu. Yang susah adalah misalkan kayak lo nggak jujur melakukan sesuatu, misalkan lo nggak suka main game, tapi lo dipaksa main game, kayak lo nggak suka ngapain lo dipaksa gitu kan, kayak pasti nggak akan bertahan lama, paling cuma 5 menit doang kan, kayak lo tes dulu nih main game, pasti main kayak bagi gue emang gak menarik ya mau gimana gitu, tapi karena lo emang suka itu sama si musik, ya akan jalan terus secara otomatis nih, walaupun di luar itu pastinya butuh networking, butuh attitude yang baik dan benar, di luar main kita udah bagus, kita butuh ngobrol, kita kenalan sama orang, KSD tapi ya. Dan maksudnya kayak hoki gimana hoki? Keberuntungan. Ngaruh nggak tuh? Ya dibilang orang sih ada sih. Ya aku nggak bisa bilang itu nggak ada dan gitu. Karena menurutku aku juga beruntung jadi tahun 2009 bisa jadi main Topati. Ya itu bagiku hoki. Cuma kan nggak tahu kan itu apa itu ternyata usaha yang kita pupuk dari lama sampai Topati ada sketsa waktu itu misalkan. Misalkan aku diajak Indra Lesmana main, apakah itu hoki dan menurut mungkin. Aku nanya kan ke Mas Indra gitu misalkan. Mas lo kenapa bisa ajak gue main sih gitu. Gue gak tahu sih, kalau gue sih ngajak pemain emang yang ada di lingkungan gue yang emang deket. Waktu itu kebetulan aku main mulu kan di Red White Lounge Kemang. Dan itu kan jadi satu bagian yang gak tahu itu usaha kita. Aku juga gak berusaha SKSD ke Mas Indra juga gitu, ngerti gak sih? Ya yang penting ya aku main sebaik aku mungkin. Tiba-tiba dia nonton, dia tiba-tiba tertarik untuk ngajak. Terus tiba-tiba pas ngobrol nyambung, diskusi. Ya hoki dalam arti ya kita tiba-tiba beruntung kita ada di satu lingkungan itu aja sih. Ya kan kayak gitu. Tapi kan attitude-nya kita atau mainnya kita, apakah itu berasal dari hoki gitu? Ya itu kan emang dari diri yang mesti belajar terus kan gitu.